Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Putrijara dengan NIM A025088. Di sini saya bakal mengerjakan tugas Ekodak, Ekonomi Perdagangan, bakal mempresentasikan tentang aksesoris yang dieksportir dari Indonesia. Di sini yang pertama ada konsep dasar. Nah, konsep dasar ini Indonesia juga mempunyai bahan baku dan membuat aksesoris seperti kayu, rotan, perak, manik-manik maupun kulit. Nah, tetap ada kelangkaan bagi bahan tertentu seperti perak murni atau kualitas alam yang tinggi. Karena kondisi itu, para pelaku usaha harus menentukan pilihan apakah mau menggunakan bahan lokal atau impor. Nah, di sini juga ada pilihan tersebut dari berbagainya macam biaya. Biaya peluang, misalnya seperti perajinan fokus ke pasar ekspor, maka para lokal bisa kurang tergerap. Dari sinilah kegiatan perdagangan terjadi baik antar daerah maupun antar negara. Nah, di sini juga ada mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi perdagangan seperti kelangkaan, pilihan, terus biaya, oportunitas. Ini juga berhubungan dengan perdagangan. Nah, hubungannya itu di Indonesia punya banyak bahan baku untuk menentukan aksesoris seperti kayu, rotan, perak, dan manik-manik maupun kulit. Walaupun begitu juga, tetap ada kelangkaan untuk bahan tertentu seperti perak dan batu alam. Nah, ini juga menggunakan bahan lokal atau impor yang dipilih secara teliti dan munculnya biaya peluang, misalnya seperti pengrajin fokus ke pasar ekspor, maka pasar lokal bisa kurang tergerap dari pereksporan tersebut, maupun di daerah negara manapun. Nah, lalu ada juga selanjutnya mahasiswa mampu menganalisis konsep permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar dan konteks perdagangan. Nah, dalam konteks ini permintaan ekspor aksesoris buatan Indonesia cukup tinggi karena desainnya yang unik. Terus juga punya ciri khas daerah, tidak hanya diminati di dalam negeri, tetapi minat juga di luar negeri. Penawaran juga besar karena banyak UMKM yang memproduksi aksesoris saat permintaan dan penawaran bertemu di satu titik yang sama. Maka terciptanya keseimbangan pada pasar dan harga menjadi stabil. Kalau tren naik, permintaan naik. Lalu di sini juga ada mahasiswa mampu menjelaskan keunggulan komparatif dan keunggulan absolut. Terus mahasiswa mampu menjelaskan teori Heckscher-Ohlin dan teori perdagangan modern lainnya. Indonesia ini memiliki keunggulan komparatif dalam produksi aksesoris karena bahan bakunya mudah didapat dan tenaga kerjanya banyak. Selain itu juga banyak produksi yang dibuat secara handmade sehingga punya nilai seni tinggi. Merupakan teori Heckscher-Ohlin. Indonesia unggul pada faktor produksi berupa sumber daya alam dan tenaga kerja. Jadi wajar kalau Indonesia kuat di sektor aksesoris dibanding negara lainnya dalam keunggulan mesin dan teknologi. Lalu selanjutnya di sini ada mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan hambatan tarif. Pemerintah Indonesia menerapkan bea masuk terhadap aksesoris dari luar negeri agar produksi lokal tetap bisa bersaing. Selain itu juga tarif juga berfungsi untuk mengatur bar. Selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan fungsi, jenis, dan hambatan non-tarif, terutama terkait standar dan regulasi. Selain tarif, ada juga hambatan non-tarif seperti standar mutu produk, aturan keamanan bahan, dan regulasi lainnya. Tujuan dari aturan ini agar produksi beredar di masyarakat, aman dipakai, dan kualitas tetap terjaga. Terus selanjutnya ada mahasiswa mampu menganalisis dampak integrasi ekonomi regional terhadap perdagangan. Indonesia tergabung dalam kerja sama ekonomi kawasan seperti ASEAN. Dampaknya
ekspor aksesoris menjadi lebih mudah karena hambatan perdagangan berkurang. Selain itu juga produk lokal bisa lebih dikenal di luar negeri. UMKM semakin berkembang dan lapangan kerjanya lebih terbuka. Lalu selanjutnya di sini ada mahasiswa mampu menganalisis peran WTO dan isu-isu perdagangan multilateral. Melalui WTO, Indonesia bisa melakukan perdagangan dengan banyak negara dengan aturan yang lebih jelas dan adil. Jika terjadi masalah, dampak perdagangan WTO juga menjadi tempat untuk menyelesaikan sengketa antara negara agar tidak menjadi konflik dan berkepanjangan. Lanjut, terus mahasiswa mampu menganalisis isu dumping dan safeguard dan perdagangan jika suatu negara menjual barang dengan harga terlalu murah di pasar internasional, termasuk aksesoris, maka bisa dianggap melalui dumping. Dengan tujuan ekspor berhak mengenakan bea anti-dumping. Selain itu, juga safeguard yaitu pelindung semen. Terus di sini juga ada yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara perdagangan, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Produksi aksesoris kadang menghasilkan limbah seperti sisa logam, cat, dan bahan kimia. Karena itu, pengrajin perlu memperhatikan pengolahan limbah agar tidak merusak lingkungan. Dengan cara ini, kegiatan perdagangan bisa terus berjalan tanpa merusak alam dan berkelanjutan. Lanjut, mahasiswa mengidentifikasi isu perdagangan digital ekonomi berbasis data. Sekarang banyak aksesoris di Indonesia dijual lewat media sosial, marketplace, dan menunjukkan bahwa perdagangan sudah masuk ke ranah digital. Dengan sistem ini, pelaku UMKM bisa menjual produknya sampai ke luar negeri tanpa harus punya toko fisik yang besar. Lanjut, di sini ada mahasiswa mampu menganalisis peran metrologi dan instrumentasi dalam memfasilitasi perdagangan yang adil dalam penjualan jual beli aksesoris, terutama yang berbahan logam seperti emas, perak, juga diperlukan untuk alat ukur yang akurat dan penimbangan yang berat dalam mengukur. Hal tersebut harus ditera dan dikalibrasi supaya hasilnya benar. Metodologi berperan agar penting tidak ada yang berpihak yang berpihak rugi. Terus yang ke-13, yang terakhir, ada mahasiswa mampu mempresentasikan hasil analisis kasus terkait isu perdagangan yang relevan. Perdagangan aksesoris di Indonesia masih menghadapi berbagai isu melalui dari derasnya produk impor murah yang membuat aksesoris lokal sulit bersaing dari segi harga, lemahnya perlindungan terhadap desain produk sehingga mudah ditiru, hingga kualitas produk yang belum merata. Selain itu, pelaku usaha yang masih terkendala bahan baku tentunya harus diimpor sehingga biaya produksi meningkat. Dari sisi lain, pemasaran dan banyak perizinan masih terbatas. Standar ekspor yang cukup ketat juga menjadi tantangan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin bila ada kata-kata ucapan yang kurang tepat, kurang sempurna, mohon dimaafkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.